Pernah gak sih kamu merasa harus melakukan sesuatu berulang-ulang, walaupun udah tahu sebenarnya tidak perlu? Atau mungkin pikiran yang sama terus berputar di kepala, yang membuatmu cemas dan tidak nyaman. Mungkin kamu tidak sendirian. Terkadang, dorongan untuk mengulang ini bisa jadi tanda dari sesuatu yang lebih dalam. Mari kita lihat cerita ini. Seseorang mahasiswa yang seringkali merasa terjebak dalam siklus pikiran dan tindakan yang berulang. Mari kita simak bersama-sama apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kita bisa memahami serta mengatasi dari masalah ini. Ini udah bersih belum ya? Kayaknya bagian ini belum bersih deh. Aku tahu ini udah bersih, tapi kok rasanya kayak belum bersih ya? Terlihat di sini, mahasiswa ini tampak terus mencuci tangan dan memeriksa bagian telapak serta jarinya berulang kali, dan wajahnya menunjukkan keraguan yang mendalam, seolah ia tak pernah merasa puas dengan hasilnya. Udah kekunci belum ya? Kayaknya udah sih. Iya, tapi udah kekunci belum ya? Tadi udah bunyi klik. Kamu ngapain dari tadi buka pintu? Aku kepikiran ini udah kekunci atau belum. Tapi tadi udah bunyi klik sih. Kamu masih ragu? Iya, aku tahu kepikiran. Ini udah kekunci belum ya? Udah. Dari adegan ini bisa kita lihat meski tindakan mengunci pintu sudah dilakukan dengan benar, perasaan ragu dan cemas itu tetap muncul. Orang ini merasa tidak puas dan terus mengulangi tindakannya hanya untuk memastikan semuanya beres, padahal sebenarnya hal itu tidak perlu dilakukan. Kayaknya belum rapi deh, aku rapiin lagi lah. Aku susun ulang. Itu udah rapi loh, kamu aja yang terlalu mikir. Kamu ngapain sih dari tadi kok mikir terus? Iya, aku harus ngitung sampai angka tertentu biar bisa tenang. Berarti bukan cuma pikiran ya, tapi kamu harus ngelakuin juga. Iya, aku capek banget. Aku tahu ini berlebihan, tapi mau gimana lagi? Dari adegan ini juga bisa kita lihat gejalanya makin terlihat jelas, bukan cuma keraguan biasa, tapi ada dorongan kuat untuk melakukan sesuatu secara berulang dan mengikuti aturan tertentu, hanya agar perasaan cemas itu berkurang. Padahal sebenarnya hal itu tidak perlu dilakukan, tapi sulit sekali untuk diberhentikan. Sekarang, mari kita pahami lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang kita lihat tadi bukan sekedar kebiasaan atau sifat teliti biasa, melainkan bisa menjadi tanda dari suatu kondisi kesehatan mental yang sering kita dengar, yaitu OCD. Ini bukan sekedar kebiasaan, bisa jadi ini adalah obsessive compulsive disorder atau OCD. Jadi OCD itu yang bikin orang harus ngulang-ngulang terus ya? Yaps, betul sekali. Jadi, OCD adalah kondisi di mana seseorang mengalami pikiran-pikiran yang mengganggu dan muncul terus-menerus, yang kita sebut sebagai obsesi. Pikiran inilah yang kemudian mendorong mereka untuk melakukan tindakan berulang-ulang yang disebut dengan kompulsif. Semuanya dilakukan hanya untuk meredakan perasaan cemas yang muncul. Dan OCD bukan karena kita berlebihan, tapi karena sulit dikendalikan jika sudah terjadi. Makanya penting banget bagi kita untuk ngerti dan mulai dari awal. Karena kondisi ini bisa dialami siapa saja dan mempengaruhi keseharian, kami hadirkan solusi sederhana yang bisa dipelajari dan dipraktekkan.
Ini adalah program yang kami rancang khusus untuk membantu kita semua yang bernama Stop Loop. Oleh karena itu, kita akan membuat program Stop Loop, di mana mahasiswa diminta untuk mengenali pola pikir yang berulang dan cara meresponnya dengan lebih tepat. Nah, program ini sendiri itu untuk mahasiswa yang sering ragu dan juga dia sering ngelakuin sesuatu itu secara berulang kali. Jadi program ini bukan untuk yang udah parah aja, tapi untuk yang penanganan awal ya. Betul banget, Stop Loop dibuat agar OCD tidak semakin berat. Agar kita bisa menghentikan siklus pikiran dan tindakan yang berulang ini, ada beberapa teknik sederhana yang bisa kita praktikkan sehari-hari. Pertama, kenali. Kita harus tahu pola pikir yang selalu berulang, dan itu hanya sekedar pikiran kita aja dan bukan faktanya. Kedua, coba tahan dorongan buat ngulang. Gak harus langsung berhenti, tapi bisa aja kamu jeda sebentar aja. Nah, yang terakhir, alihin perhatian kamu agar pikiran kamu nggak terfokus di satu hal. Berarti aku bisa mulai coba pelan-pelan yang harus sempurna. Iya, betul. Yang penting kamu mulai dulu dan konsisten. Oke. Jadi OCD itu nyata, bukan berarti nggak bisa dihadapi. Yang penting ada cara dan dukungan. Dan kamu nggak sendirian. Sekarang aku lebih ngerti diri aku dan mau coba pelan-pelan. Hentikan siklus. Kendalikan responmu. Labana al Yahweh.